Oke geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Nah ini yang kemarin, ini hari ketiga, sekitar jam 17.51. Ini sore ya nih geng. Biasanya di sini terang, tapi itu di atas itu kan yang transparan tuh geng. Karena itu ditutup daun, kayaknya di luar itu ada pohon geng. Jadi cenderung jadi gelap nih Pine Wood. Tapi nggak apa-apa lah, biar aja. Oke, kembali ke sini. Apakah ini sudah maksimal keringnya? Kalau untuk ditahan dengan kuku seperti ini. Oke, kalau ditahan dengan kuku, kita warna hitamnya ini kelihatan nggak ya? Oh, lihat. Tapi hilang, geng. Artinya kuku yang membekas ini, nah ini ya, yang membekas ini berarti kan cuma jariku yang membekas di permukaannya, tapi tidak membekas artinya ini nggak ketekan sampai ke dalam, cuma di luar doang. Lagi, agak unik nih. Di hari ketiga nih agak unik. Oke, kita tekan. Itu ya, bekas sidik jari ya. Tapi itu sidik jari kita yang ada di permukaan. Bukan dari clear yang tertekan terus nempel sidik jari. Tuh. Artinya untuk ditekan dengan jari di hari ketiga ini udah lumayan, aku bilang ya cukup keras. Untuk penekanan dengan jari itu dia udah lolos di hari ini, di hari ketiganya. Karena ini medianya kecil, jadi aku bisa prediksikan. Karena ini medianya kecil, jadi aku bisa prediksikan kalau untuk bodi motor, untuk dari pertama dia di clear sampai dia ditekan dengan kuku seperti ini udah nggak bekas lagi. Kalau ini kan di hari ketiga. Ya anggap saja kalau di bodi motor karena barangnya lebih besar kan, medianya seperti itu misalnya. Ya bisa aku bilang lebihkanlah 2 hari atau 1 hari mungkin minimalnya. Karena kenapa ini bisa aja kita bilang 3 hari dia sudah tahan dengan tekanan jari seperti ini karena medianya ini kecil. Itu bisa jadi. Berbeda lagi kalau kita medianya agak besar. Jadi kita membandingkannya tuh, oh mungkin kalau untuk barang ini 3 hari udah tahan dengan gini, udah tahan dengan penekanan dan tidak berbekas dengan sidik jari karena barangnya sebesar ini. Jadi kita ambil gambaran itu kalau barang itu ya anggap aja lah 4 hari 5 hari baru dia selamat dari tekanan jari, bukan kuku ya, tekanan jari. Nah di sini kita akan uji coba lagi, tahan kuku nggak? Aduh, itu biasanya yang sering terjadi. Tahan kuku apa enggak? Oke, di sini coba aku lihat, tetap bekas geng. Tetap bekas deh geng. Tuh, nih kasih kuku, bekas deh geng. Tuh. Kalau dikasih kuku dia bekas. Bekas dia kalau dikasih kuku. Tapi ini di durasi 3 hari. Untuk nekan pakai kukunya itu agak sedikit penuh dengan tenaga. Kalau kemarin itu enggak. Nih. Kalau kemarin itu kita tekan kayak gini aja tanpa tenaga dia langsung luka. Kalau ini butuh tenaga kayaknya. Lumayan cukup keras juga. Jadi prediksiku ini mungkin sekitar 7 harian ya. Ini hari ketiga ya. Ini hari ketiga.
Mana lagi ya? Ini coba kita tekan lagi di wilayah lain pakai kuku. Di sini agak sedikit susah lukanya, gini. Berarti masih ada bagian yang keras sama bagian yang belum keras kayaknya. Nah, kalau di sini bekas nih. Nah, tuh bekasnya tuh. Kelihatan nggak? Ah, nih bekasnya. Tuh. Tapi aku rasa ini coba nanti kita lihat lagi ke depannya. Mungkin 2 atau 3 hari lagi kita bertemu. Ini kan video di hari ketiganya dia. Mungkin hari ke-7 dari video ini dibuat, berarti 4 hari lagi ya. Baru nanti aku akan bikin video ini. Kalau memang dia di 4 hari ke depan nanti keras, ya otomatis aku bisa simpulkan kalau di media kecil seperti ini dia bisa 7 hari. Mungkin perlu waktu 10 sampai 12 hari untuk barang sebesar gitu kira-kira, supaya dia keras maksimal. Oh, lambat bang, kenapa nggak bisa lebih cepat dari itu? Ada sih, bisa aja kalau mau lebih cepat. Lah, kamu harus punya fasilitas. Yang pertama, kamu harus punya oven. Tuh, kamu harus punya oven. Oven terserah, mau oven gas atau mau oven listrik terserah. Yang nyata dengan adanya fasilitas seperti itu, maka kocek yang ada di kantongmu cukup dirogoh dalam-dalam gitu. Karena saat kamu meminta fasilitas yang kamu inginkan, otomatis pasti ada penambahan biaya untuk kamu mendapatkan fasilitas tersebut. Seperti di tempatku ini, bang, coba ngecat itu pakai open bang, gitu. Jadi biar cepat kering. Yang biasa ngecat itu 1,5 juta. Oke, aku bikin open lemari misalnya. Penggunaan listrik, penggunaan lampu ada 6 sampai 8 misalnya. Masing-masing satu lampu 100 watt misalnya gitu ya kan. Kira-kira mau nggak kamu masuk yang tadi biasa ngecat 1,5 juta, sekarang aku mintain jadi 2 juta gitu. Pada mundur semua kan. Minta fasilitas bagus, tapi duit yang disuguhkan ke kita masih belum bagus gitu. Jumlahnya masih belum bagus. Ya nggak perlu juga kita adakan itu selama anggaran yang dibutuhkan itu tidak terpenuhi gitu. Makanya aku pernah bilang bedakan di saat kalian jadi seorang relawan sosial dengan di saat kalian berbisnis. Itu aja permasalahannya. Tapi kalau sedikit-sedikit nggak enakan, udahlah. Banyak akan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan pada diri kita nantinya. Terutama aku ngomong begini karena aku udah pernah ngalami. Terutama nggak enakan itu pada orang terdekat, teman, segala macam. Seperti itu, udah pasti sering terjadi. Jadi ya kesimpulannya kembali lagi ke sini. Yaitu tadi kalau misalnya 7 hari di sini dia sudah mulai keras dengan kuku, berarti untuk barang sebesar itu ya bisa aku bilang butuh waktu 10, 12 sampai 14 hari. Mungkin baru dia keras kuku. Pertanyaannya, sepenting apakah habis dicat atau di-clear harus kebal terhadap kuku? Padahal barang ini yang tadinya buruk dibagusin, di-clearin, dicat, di-clear, dibikin mengkilat, dibikin oke lah, tiba-tiba punya inisiatif mau dihancurkan kembali. Kalau itu adalah eksperimen ya oke-oke aja. Tapi kalau itu hanya sebuah untuk pembuktian bahwa untuk dipamer-pamerin, aku pakai ini keras, ini lihat clearku. Aku di sana nge-clearnya pakai ini, terus kalau gini-gini, bro. Apa ya? Keunggulan-keunggulan seperti itu sudah dimiliki oleh resin. Sebelum clear-clear seperti itu ada.
Jadi kalau mau lebih keras dari clear seperti itu sebenarnya pakai resin sudah oke. Resin itu mau kamu lempar ya, mau kamu apain nggak? Atau kamu pakai katalis. Nah, cuma itu tadi, sepenting apakah saat kita memperbaiki sebuah kendaraan supaya terlihat indah gitu, apakah memang harus dihancurkan kembali hanya sebuah untuk pembuktian kan gitu. Artinya apapun yang terjadi dengan kendaraan itu saat kita memperbaikinya itu supaya kita nyaman menggunakannya dan nyaman buat kita pandang. Jadi tidak perlu pembuktian-pembuktian tertentu. Yang penting ada budget sesuai dengan harga, ada sesuai dengan kualitas, ada harga, ada kualitas. Kalau orangnya minta lebih murah lagi, carikan kualitas yang paling bawah. Nggak perlu ada pembuktian, oh ini murah kayak gini-gini dan apa sebagainya. Itu hanya sebuah kekonyolan, bro. Menurutku sih. Tapi pada intinya ya itulah. Oke, bro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen aja di bawah kalau misalnya ada yang tidak sependapat dengan aku. Terus ingin bertemu langsung juga ada alamatku di deskripsi sama kontak WA aku. Oke?